8 amalan agar bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Setiap dari kita tentunya selalu berharap dan berdoa agar kelak bisa masuk ke dalam surga. Karena surga merupakan tempat terindah dan terbaik untuk kita kembali setelah dunia. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di dunia. Salah satunya adalah bertemu dan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya membersamai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di surga jauh lebih utama lagi. Orang yang menemani beliau di surga berada pada tingkatan tertingginya. Karenanya kita temukan beberapa sahabat sangat berkeinginan membersamai atau menemani beliau di sana. Apakah kita juga berkeinginan mendapatkan derajat yang sangat mulia ini? Berikut ini beberapa amal dan doa yang menjadi sebab kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. 1. Taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang solih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Nisa ayat 69. Disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir milik Al-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu sehingga aku ingin menyampaikan kepadamu, jika aku datang dan tidak melihatmu maka aku merasa nyawaku keluar. Aku juga sampaikan, kalaulah aku masuk surga dan berada di bawah tempatmu, maka hal itu sangat menyedihkan buatku. Aku ingin satu tingkat bersama dirimu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab sedikit pun, sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan membacakan ayat tersebut kepadanya. 2. Mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat dan berkata, "Kapankah hari kiamat tiba?" Beliau menjawab, "Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Dia menjawab, "Tidak ada, melainkan saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Anas bin Malik berkata, "Kami tidak pernah merasa gembira seperti kegembiraan kami dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat kelak." Kemudian Anas berkata, "Sungguh saya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan berharap agar saya bisa bersama mereka di akhirat kelak disebabkan cintaku terhadap mereka. Walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka." Hadis riwayat Bukhari. 3. Memperbanyak sholat sunnah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu bercerita bahwa dia pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyiapkan air wudhu dan keperluannya. Beliau lalu bersabda kepadaku, "Mintalah sesuatu kepada aku." Saya berkata, "Saya meminta agar saya bisa bersamamu di surga." Beliau menjawab, "Adakah permintaan selain itu?" Saya berkata, "Hanya itu." Beliau lalu bersabda, "Maka bantulah aku atas dirimu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memenuhi permintaanmu dengan memperbanyak sujud atau sholat." Hadis riwayat Muslim. 4. Berakhlak mulia. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat majelisnya denganku di antara kalian hari kiamat kelak di surga adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Tirmizi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. 5. Memperbanyak membaca sholawat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling utama atau dekat denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. 6. Merawat, menyantuni, dan membantu anak yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim termasuk sebab keberuntungan di akhirat dengan mendapatkan surga tertinggi. Diriwayatkan dari Suhail bin Sa'd radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang merawat anak yatim di surga kelak seperti ini. Seraya beliau mengisyaratkan jari tengah dan telunjuknya lalu merenggangkan keduanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. 7. Mendidik anak-anak wanita agar menjadi mukminah solihah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang memelihara atau mendidik dua wanita sampai mereka dewasa, maka saya akan masuk surga bersamanya di surga kelak seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Imam Muslim juga meriwayatkan serupa dalam sahihnya. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempunyai dua orang saudari atau dua orang putri, lalu dia berbuat baik kepada keduanya selama mereka bersama dirinya, maka saya dan dia di surga seperti ini. Beliau mendekatkan kedua jarinya. 8. Memperbanyak doa, yakni doa agar didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW dan menemani beliau di akhirat. Dalil umumnya adalah apa yang dimintai Robi'ah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar beliau mendoakannya untuk menemaninya di surga. Juga doa yang dipanjatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Allah, saya meminta kepadamu keimanan yang tidak akan berubah dengan kemurtatan, kenikmatan yang tiada putus. Dan aku memohon kepadamu agar menjadi pendamping Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di derajat tertinggi dari surga yang kekal. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Sahih Al-Albani menyatakan isnadnya hasan.